Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran yang menjadi kitab suci kita, kitab suci kaum beriman, harus benar-benar menjadi bagian dari hidup kita, hidup keluarga kita. Bukan sekedar dibaca, tetapi harus difahami dan diamalkan kandungan-kandungannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tetapi dalam kenyataan masih banyak keluarga kita, keluarga muslim, yang belum melihat Al-Quran menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Jangankan merujuk kepada Al-Quran, jangankan mengambil petunjuk-petunjuk penjelas, pembeda yang ada dalam Al-Quran, bahkan kita jumpai ada beberapa yang masih, mohon maaf, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan standar. Itu artinya Al-Quran belum menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada orang yang risau, galau, jika anaknya ternyata tidak bisa menulis atau membaca huruf Latin. Bahkan ada yang sangat risau, cemas apabila anaknya ternyata lemah dalam pelajaran matematika atau kimia atau bahasa asing. Maka orang tua biasanya mengkursuskan kursus matematika, kursus bahasa Inggris, ya, bahkan juga mengkursuskan kursus-kursus lain seperti misalnya musik dan lain sebagainya. Ini baik, tetapi lalu kemudian tidak menjadikan Al-Quran menjadi bagian penting, tidak melihat pentingnya Al-Quran di dalam pendidikan anak-anaknya, sehingga merasa fine-fine saja, biasa-biasa saja ketika anaknya tidak bisa membaca Al-Quran, gagap membaca Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, matematika, bahasa Inggris, kimia, musik, dan aneka ragam keterampilan, betul itu semua dalam rangka untuk mempersiapkan masa depan anak kita. Tetapi ingat, Al-Quran juga bagian dari masa depan. Bagaimana janjinya jika seorang muslim tumbuh besar dengan tidak bisa membaca Al-Quran, maka orang tuanya pasti akan risau di kemudian hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, buta huruf itu dalam konteks keluarga muslim bukan sekedar yang tidak bisa membaca huruf Latin, tetapi buta huruf dalam konteks keluarga muslim adalah orang yang tidak bisa membaca huruf Latin dan tidak bisa membaca huruf Arab. Membaca saja nggak bisa, apalagi menulis Al-Quran, menulis huruf-huruf Arab. Oleh karena itu penting saya himbau kepada seluruh keluarga muslim untuk menyeimbangkan pendidikan duniawi dan pendidikan ukhrawi. Untuk menyeimbangkan pemahaman terhadap pelajaran-pelajaran dan materi-materi umum, juga menyeimbangkan terhadap materi-materi agama, termasuk di dalamnya Al-Quran. Karena ia akan menjadi pintu hidayah, dia akan menjadi pintu masuknya cahaya Allah ke dalam dirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kata Rasul demikian, sebaik-baik kalian, sebaik-baik orang beriman adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar untuk dirinya sendiri, lalu mengajarkannya kepada orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu, kata Rasul. Orang yang mencintai Al-Quran, menjadi keluarga besar Al-Quran, dia adalah termasuk keluarga besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam lindungan, ada dalam cahaya, ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita
generasi yang melek Al-Quran, sadar Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran bagian penting dalam hidupnya, dan menjadikan Al-Quran sebagai way of life, cara pandang, mindset, dan menjadikan Al-Quran sebagai jalan untuk keselamatannya dunia maupun akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.